Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Yesus, senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Ruang Yesus, dalam muatan video kali ini saya ingin menyoroti dalam sebuah kanal YouTube Refli Harun. Ia mengungkapkan ada sekitar 4 kekhawatiran katanya yang saat ini tengah dirasakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo setelah selesai masa jabatan sebagai presiden oleh Pak Joko Widodo. Katanya yang pertama, Bapak Presiden Joko Widodo itu mengkhawatirkan dinasti baru yang telah dilakukan mengenai masa depan anak-anaknya itu untuk jabatan mendatang. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, Pak Refli Harun ini menyatakan bahwa ada kekhawatiran untuk pembangunan IKN itu tidak bisa berjalan. Bagian yang ketiga, ia menduga kekhawatiran Pak Joko Widodo soal ada pelanggaran HAM, dan juga yang keempat soal masalah KKN. Jadi sahabat Ruang Isu, menurut saya itu bukan kekhawatiran Pak Joko Widodo, tetapi itu kekhawatirannya Refli Harun karena takutnya Pak Anies Baswedan tidak menjadi presiden, pasti bakal dia akan tetap menjadi seorang YouTuber. Ya, kira-kira begitulah ya. Ini kemungkinan saja. Dan masalah kekhawatiran perihal IKN, saya pikir itu hal yang wajar, bukan sesuatu yang justru itu dilihat menjadi sebuah masalah. Hal yang wajar saja karena memang kita merindukan sosok yang bisa melanjutkan pembangunan untuk kemajuan bangsa kita. Dan itu bukan masalah ya Pak Refli Harun. Jangan dianggap, jangan dianggap, diangkat, dibicarakan seolah itu menjadi masalah. Itu nggak masalah. Bagaimana mungkin apa yang sudah dibangun, dan soal masalah biaya yang begitu sangat fantastis untuk pembangunan IKN, dan harus makanya Bapak Presiden Joko Widodo begitu gencar dan melemparkan kembali kepada rakyat. Bukan ia menentukan, sekali lagi, bukan ia menentukan calon pilpres mendatang. Ia melemparkan kepada masyarakat supaya menentukan, melihat sosok pemimpin yang bisa bekerja, bukan duduk di kursi istana, melihat sosok pemimpin yang bisa mengerti kebutuhan rakyat, bukan untuk mengerti kebutuhan pribadinya, mengerti kebutuhan partainya, mengerti kebutuhan dompetnya sendiri dan keluarga. Bapak Presiden Joko Widodo mendorong supaya sosok pemimpin mendatang itu yang bisa bekerja, bukan untuk sibuk untuk menata kata, bukan untuk sibuk untuk ya berhutang sana sini dengan hutang pribadi untuk masalah pencapresan dan sebagainya. Ya kira-kira begitu. Ya, persoalan soal soal kelanjutan di dalam pembangunan itu kita sangat membutuhkan sekali, bukan orang yang justru mau membuat berbeda dari apa yang telah dibangun, dan yang paling fatalnya apalagi mau merusak, membiarkan, mengabaikan. Kita tidak butuh sosok pemimpin yang seperti itu untuk memimpin Indonesia kita yang tercinta ini. Nah, soal masalah dinasti, soal masalah anak-anak dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk masa depan di dalam jabatan, saya pikir itu tidak pernah terindikasi dari apa yang boleh kita melihat dari sosok dan pembawaan Bapak Presiden Joko Widodo loh. Selama ini dalam hal keputusan untuk akan maju di dalam politik, sama seperti Kaisang dan juga Gibran, mereka sendiri yang punya hak mutlak untuk mau terjun. Bukan soal masalah dorongan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Itu yang harus perlu digarisbawahi. Jangan sembarang membuat opini atau asumsi yang justru tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, Kaisang ketika mau memilih untuk terjun ke politik, apakah itu karena dorongan dari Bapak Presiden Joko Widodo? Kan tidak kan? Tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang menarik. Justru karena merasa diri terpanggil untuk mau memikul amanah, beban, mau bekerja, menjadi pelayan untuk rakyat. Tidak ada dengan persoalan dinasti. Dinasti baru yang sengaja dibuat oleh Bapak Presiden Joko Widodo supaya tetap menjaga jalannya masa depan untuk jabatan anak-anaknya sendiri. Kan tidak. Toh juga rakyat yang menentukan Pak Refli Harun, bukan Pak Joko Widodo. Tidak ada.
Apa haknya Bapak Presiden Joko Widodo untuk menentukan hak untuk anaknya itu di dalam jabatan politik yang empuk? Enggak juga. Rakyat yang pasti tahu dan melihat. Rakyat yang memilih. Rakyat yang menentukan. Jadi jangan sembarang membuat opini-opini liar yang justru memprihatinkan sekali. Nah, soal masalah ada indikasi-indikasi KKN. Ya kalau memang ada indikasi yang mungkin saja ditemukan oleh Pak Refli Harun, ada juga pelanggaran HAM, ya diusut saja. Jangan membunyikan itu di kontennya Pak Refli Harun, supaya jangan menggiring opini lagi. Lagi-lagi jangan menggiring opini. Kita sebagai rakyat yang dewasa, apalagi Pak Refli Harun ini sebagai seorang hukum ketatanegaraan kan, ya punya hak, punya kekuatan, punya wewenang untuk bisa mengusut hal-hal yang terindikasi bersifat melanggar. Kan begitu. Apa fungsinya Bapak? Kalau tidak mau mengusut hal-hal yang memang memiliki indikasi melanggar HAM dan juga adanya KKN. Kan sesimpel itu. Tidak harus untuk berkuar-kuar di kanal YouTube-nya sendiri. Kan justru malah akhirnya menimbulkan banyak tanggapan-tanggapan yang bisa untuk mencela Pak Refli Harun sendiri. Kira-kira begitu. Jadi mohon supaya jangan membicarakan kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya tidak sesuai dengan dari apa yang dirasakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, kekhawatiran itu sebenarnya itulah yang dirasakan oleh Refli Harun. Khawatir kalau Pak Anies Baswedan tidak menjadi presiden, maka Pak Refli Harun akan tetap menjadi seorang konten kreator begitu. Ya, oke lah, saya tidak mau panjang lebar. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.